Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Baik, seperti biasanya saya hari ini akan membacakan sebuah cerita kisah misteri yang dialami seorang perempuan waktu dia dulu KKN di sebuah desa di Jawa Tengah. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Halo, nama gue Erna. Ini ceritaku saat dulu menjalani kuliah kerja nyata di daerah terpencil di Jawa Tengah. Aku dan 10 temanku ditempatkan di desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Bahkan untuk berkomunikasi kita harus susah payah mencari sinyal. Tak jarang kita keluar posko demi bisa berkomunikasi dengan yang lain untuk membahas proker kita selanjutnya. Karena kebetulan posko kita dibagi dua tempat. Posko pertama di rumah Kepala Kadus 1, sedangkan posko kedua ditempatkan di rumah Kepala Kadus 3. Kadus itu kepala dusun ya. Jarak antar kadus lumayan jauh dan melewati sawah dan kebun-kebun warga, serta tempat penggilingan padi yang sudah tidak terpakai. Kegiatan KKN berlangsung selama 1 bulan, dengan kegiatan yang banyak berbaur dengan warga sekitar. Kita juga ikut kegiatan kemasyarakatan di desa itu. Tiap pagi sebelum kegiatan, kita di-briefing di salah satu posko untuk menyusun acara dan pembagian tugas. Pagi itu sekitar jam 5. Usai kegiatan ibadah bersama, kita melakukan senam pagi bersama ibu-ibu. Karena kegiatan senam dimulai jam setengah 6, kita melakukan persiapan lebih awal sekitar jam 5.15 lah. Tempat KKN kita di daerah pegunungan yang berkabut. Jam 5:15 masih gelap dan sepi. Belum banyak warga yang beraktivitas. Di desa itu tidak ada tanah lapang yang bisa digunakan untuk kegiatan olahraga. Satu-satunya tempat yang luas yang bisa digunakan untuk kegiatan senam adalah pelataran penggilingan padi yang tepatnya di Kadus 2. Ya, di tengah-tengah posko. Daripada kita repot bertemu di salah satu posko, akhirnya tim KKN langsung meluncur ke tempat senam. Aku dan 6 orang temanku, 3 cewek dan 4 cowok, mempersiapkan semuanya dari tempat sound system sampai minuman yang bakalan kita kasih ke ibu-ibu seusai senam. Lu nyapu sama beresin tempat senamnya ya. Masih banyak kayu berantakan tuh, gak enak dilihatnya. Nanti gue nyuruh Puji sama Tessa buat bantuin lu. Suruh Bandi, ketua tim KKN kita. Pas tim cewek beres-beres, tim cowok mempersiapkan sound systemnya. Ton, jangan dulu dinyalain musiknya, masih pagi. Mulainya juga nanti jam setengah 6. Takut ganggu warga, teriak si Puji. Ton, Anton, teriak Puji lagi. Dan tetap gak direspon. Ji, lu teriak-teriak sama siapa? Orang Anton sama yang lainnya lagi ke rumah Pak RT, ambil meja buat naro laptop, sahutku, sembari menengok ke arah sound system yang ditaruh pas di depan pintu masuk tempat penggilingan padi. Lah, itu siapa yang nyalain? Tanya si Puji dengan raut muka ketakutan. Konslet kali. Kalau enggak si Tessa kali yang nyalain, jawabku sambil menenangkan diri. Perasaan takut sebenarnya juga aku alami. Tapi pikirku daripada nanti kepikiran yang aneh-aneh, mending jawab gitu aja biar Puji gak kabur. Emang gak ada orang lain selain kita bertiga. Sedangkan si Tessa jauh dari pintu masuk.
Gak mungkin dia yang nyalain. Kegiatan hari itu lumayan melelahkan. Dari senam sampai ikut pengajian remaja yang beres jam 11 malam. Sebelum tidur, biasalah, cewek-cewek ngobrol santai seputar kegiatan hari itu. Termasuk kejadian janggal pagi sebelum senam. Ji, R, kalian ngerasa aneh gak sih tadi pagi? Masa musik yang buat senam nyala sendiri? Ungkap si Tessa dengan wajah tegang. Iya, emang gue juga ngerasa aneh. Tadi pagi aja pas nyapu di depan pintu yang buat naruh laptop, itu rasanya auranya dingin banget di situ. Sambung si Puji. Gue juga ngerasain hal yang sama, jawab gue, nyambung obrolan mereka. Lah, lu ngerasain aneh juga? Ngapain bilang Tessa yang nyalain musiknya? Protes Puji. Ya kali gue ngomong setan yang nyalain. Entar lu pada kabur semua, gue ditinggal sendiri, jawab gue. Ah, kampret lu, cari aman ternyata, jawab Tessa. Pas lagi asyik ngobrol, tiba-tiba Tessa nyamperin Puji yang duduk di dekat pintu kamar. Sana ngapain mepet-mepet gue? Kalian nyium bau rokok gak sih? Aku sama Puji langsung kompak pasang hidung buat nyari sumber bau. Enggak gak ada bau apa-apa. Iya gak ada. Jangan aneh-aneh lu. Serius, bau rokoknya kayak yang biasa Pak Kadus bikin. Pak Kadus kali, jawabku. Pak Kadus kan belum pulang. Serius Tes, lu nyium beneran? Puji mulai ngerasa ada yang gak beres. Sumpah, aku nyium banget. Ini bau tembakau sama kayak kemenyan. Au serem. Gue tidur di tengah ya. Takut gue, kata Puji sambil menuju tempat tidur. Coba lu cek jendela. Siapa tahu ada bapak-bapak lewat sambil ngerokok, desak Tessa kepada aku. Karena rasa penasaran, akhirnya aku memberanikan diri untuk mengecek jendela. Aku buka tirai yang menutupi jendela kamar. Perlahan-lahan, dengan rasa takut, aku mulai membuka tirai. Kemudian aku buka jendelanya. Ceng-ceng. Gak ada apa-apa, Tes, teriakku sambil bernafas lega. Ternyata tidak ada sesuatu apapun yang mengerikan. Tapi serius nih, bau rokok yang dicampur kemenyan. Tessa tetap ngotot kalau dia nyium bau rokok. Memang di desa ini bapak-bapak biasa membuat rokok sendiri dari daun tembakau yang ditaburi sedikit kemenyan, lalu dibungkus dengan kertas papir. Kertas papir itu kertas putih tipis pembungkus rokok itulah. Kegiatan demi kegiatan sudah dilaksanakan dengan lancar. Hari ini, 2 hari sebelum kita beres KKN, kita ngumpul bersebelas full tim untuk membahas acara perpisahan dengan warga. Kita ngumpul di poskoku, posko 2. Sampai jam 2 malam, kita beres mempersiapkan acara buat besok perpisahan dengan warga. Karena sudah larut malam, akhirnya kita tidur bareng bersebelas di ruang tamu rumah Pak Kadus. Kebetulan ruangannya luas. Kita tidur beralaskan tikar. Cewek-cewek di sebelah kanan dan cowok-cowok di sebelah kiri ruang tamu. Di tengahnya ada meja kecil buat naruh kertas-kertas catatan kita. Pas semua sudah siap-siap tidur, si Anwar sama si Hanif bisik-bisik ngobrol.
Pas waktu itu sebenarnya belum pada tidur semua, tapi karena kita capek ya kita rebahan lah. Udah pada sibuk masing-masing. Ada yang sambil ngegame, ada juga yang sambil dengerin musik. Termasuk aku. Aku rebahan sambil iseng ngeliatin foto-foto di galeri. Ngeliatin foto selama sebulan kegiatan KKN. "War, lu berani nggak jam segini balik ke posko 1?" tanya Hanif ke Anwar. "Ngapain balik? Orang udah malam gini." "Gak apa-apa, pengen balik aja gue." "Sana lu sendiri balik. Gue mah mending tidur di sini." "Gue di sini nggak bisa tidur. Panas, sempit kalau tidur bareng-bareng gini." "Udah sih, nikmatin aja. Orang cuma malam ini doang. Daripada kita nekat balik, ntar dengar suara mesin penggilingan padi kayak kemarin," jawab Anwar. Pas dengar cerita kalau Anwar sama Hanif mendengar suara mesin penggilingan padi, Tessa sama Puji bangun, nimbrung ikutan cerita. "Kalian dengar apa?" tanya Tessa sambil bangun dari tempat tidurnya. "Iya, kemarin pas beres pengajian remaja jam 11-an, kita kan lewat tuh di depan penggilingan padi. Pas sudah ngelewatin, kita itu kayak dengar suara mesin penggilingannya nyala. Padahal gelap, lampunya mati semua. Lagian setauku itu tempat kan udah gak dipakai," kata Hanif menceritakan kejadian yang dia alami bareng Anwar. "Serius lu?" Puji nyaut. "Beneran. Ngapain bohong? Lagian gue juga denger kok." Anwar ikut nyambung obrolan malam itu. Karena mendengar cerita itu, aku pun bangun, ikut gabung mendengar cerita Anwar dan Hanif. Pas lagi seru-serunya, benar loh, bau kemenyan kayak yang diceritain si Tessa waktu itu tercium. Udah ceritanya udah malam ini. Besok kan kita banyak kegiatan," kataku memotong obrolan mereka karena mencium bau yang aneh. Dan aku khawatir terjadi sesuatu yang gak kita inginkan. Akhirnya kita memutuskan untuk tidur. Tapi waktu itu bukannya langsung tidur, malah keringat dingin keluar. Merinding takut. Udah berusaha buat tidur tapi belum bisa. Entah apa yang menekanku. Aku ngumpet di balik selimut. Panas sebenarnya. Malam yang panjang dan menakutkan akhirnya berlalu. Kita melanjutkan kegiatan perpisahan dengan warga. Kegiatan perpisahan diisi dengan pengajian akbar dan penampilan pentas seni. Kegiatan dimulai dari jam 9 pagi sampai jam setengah 3. Kegiatan berjalan lancar. Artinya ini kegiatan terakhir kita sebelum balik ke rumah masing-masing. Malam terakhir di tempat KKN kita memutuskan untuk tidur baling lagi bersebelas di posko 1. Kita gunain waktu untuk saling sharing, ngobrol santai, sampai ngobrol tentang penggilingan padi lagi. Ternyata dari kita bersebelas punya cerita masing-masing yang sama-sama janggal seputar penggilingan padi. Karena saking asyiknya ngobrol, Pak Kadus dengar dan ikut gabung. "Wah, kalian ngalamin sesuatu yang aneh ya selama di sini," kata Pak Kadus sambil jalan menuju ruang TV tempat kita ngumpul. "Iya Pak,
Gak cuma saya, semuanya malah, jawabku. Wajarlah. Sebelum kalian juga ada mahasiswa KKN dari universitas lain, juga ngalami hal yang sama seperti kalian. Pesan Bapak, apa yang sudah kalian alamin di sini buat jadi pengalaman saja. Jangan diceritakan lagi selama masih di sini. Takutnya ada yang dengar. Jangan cerita tentang mereka. Mendengar penjelasan Pak Kadus, akhirnya kita memutuskan untuk menyudahi obrolan kita malam itu. Oke, terima kasih kepada Mbak Erna yang sudah mengirimkan ceritanya dan membagikan pengalaman mistisnya kepada kami semua. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu waktu KKN, tepatnya di sebuah pulau. Ya, kapan-kapan lah saya ceritakan itu. Baik, terima kasih. Itu saja untuk malam ini. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian. Selamat malam dan selamat beristirahat.